Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam Diklat Nasional 40 jam pelajaran trik super cepat dan mudah pemanfaatan Artificial Intelligence untuk menyusun bahan ajar inovatif. Diselenggarakan oleh Belajar Bersama bekerja sama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Tingkatkan kompetensi guru melalui belajar bersama. Malam hari ini ditemani oleh saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Salsabila Hidayanti, Bapak Ibu bisa memanggil saya Sabil, moderator yang akan menemani seluruh peserta yang ada pada di kegiatan Diklat Nasional Belajar Bersama. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Guru hebat yang ada di seluruh Nusantara nih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Boleh sampaikan di kolom chat Zoom maupun di kolom komentar live YouTube Belajar Bersama. Baik, Alhamdulillah. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, apakah sudah siap nih untuk mengikuti diklat di hari kedua ini? Kalau sudah siap dan semangat, bisa tuliskan lagi di kolom chat Zoom maupun di kolom komentar live YouTube. Wah, luar biasa sekali semangatnya. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk meningkatkan kompetensi diri melalui Diklat Nasional Belajar Bersama pada malam hari ini. Baik, sebelum kegiatan, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib Diklat Nasional Belajar Bersama. Seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan mulai dari tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2023 pada pukul 19.30 WIB melalui Zoom Meeting dan juga live YouTube Belajar Bersama. Saat proses kegiatan, peserta wajib on kamera, boleh raise hand dan open mic apabila ingin bertanya dan dipersilahkan oleh moderator. Selanjutnya akan ada paparan materi oleh narasumber hebat kita dan tentunya dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Setelah selesai kegiatan, mohon tidak lupa untuk mengisi link presensi di grup kegiatan. Sekali lagi kami ingatkan bahwa presensi yang dianggap sah yaitu melalui link yang dibagikan, bukan hanya komentar yang ada di Zoom meeting maupun di kolom komentar live YouTube. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum memulai kegiatan diklat pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu semua, wah sepertinya sudah tidak sabar lagi nih untuk belajar. Apalagi topik di hari kedua ini sangat luar biasa, yaitu tentang memahami beragam aplikasi berbasis AI atau Artificial Intelligence yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Nanti Bapak Ibu akan tahu nih, aplikasi apa saja sih yang digunakan dalam proses pembelajaran, bagaimana penggunaannya, bagaimana pemanfaatan, dan implementasinya seperti apa dalam proses pembelajaran. Oke, malam hari ini Bapak Ibu akan ditemani oleh pemateri hebat kita yang luar biasa. Beliau sudah ada di room Zoom meeting. Mari kita sambut beliau dengan meriah Ibu Eka Nurfiana Fatmawati SPDGR yang akan menemani Bapak Ibu pada diklat malam hari ini. Selamat malam Ibu Eka. Selamat malam Mbak Sabil. Wah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Semoga peserta semua yang di sini juga dalam kondisi sehat dan berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ibu Eka, apakah sudah semangat nih untuk menyapa seluruh peserta yang ada di room Zoom meeting ini maupun di live YouTube? Kapan sih Bu Eka gak semangat? Wah, pasti semangat selalu ya Bu. Walaupun hari kedua tetap nggak kendor semangatnya nggak kalah dengan hari kemarin.
Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi karena pesertanya juga sudah sangat semangat. Mungkin saya langsung serahkan kepada Bu Eka untuk menyapa seluruh peserta. Waktu dan layar kami persilahkan, Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Sabil atas waktu dan layar yang telah diberikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi ya kita pada malam hari ini. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini kita akan belajar gitu ya. Kita akan belajar lebih jauh lagi terkait dengan pemanfaatan AI. Nah, kalau kemarin kita belajar nih kenalan dulu gitu ya, ibaratnya dengan apa sih AI ini gitu. Kemudian fungsinya apa. Nah, sekarang di hari kedua ini kita akan belajar bagaimana contoh AI ini bisa kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Tentunya tidak lain tidak jauh-jauh dari pembuatan bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Bahan ajar yang inovatif yang bisa membuat anak-anak lebih termotivasi untuk belajar, yang membuat anak-anak bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya spill kemarin gitu ya. Jadi AI ini akan membantu, sangat membantu kita bagi Bapak Ibu guru yang memang mau bergerak gitu ya untuk menghasilkan suatu inovasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang selama ini masih bingung sebenarnya saya mau ngajarnya itu gimana ya untuk materi ini. Nah, Bapak Ibu bisa nih tanya ke AI dan berkolaborasi dengan AI ini untuk menciptakan atau merencanakan dan merancang pembelajaran yang menarik dan interaktif. Oke, baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk membagikan layar saya. Sebentar. Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Mohon izin konfirmasi layar saya sudah nampak ya di layar Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, jadi ternyata yang berkolaborasi itu bukan hanya manusia dengan manusia. Nah, kalau di sini saya mengatakannya adalah kita ini berkolaborasi dengan AI. Maksudnya apa? Bahwa di sini itu ada apa ya istilahnya kerjasama gitu. Kita memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh AI. Mohon maaf, apa yang telah dibagikan oleh AI gitu ya, apa yang telah diberikan oleh AI kepada kita. Nah, kemudian ide, jadi kan kita punya permintaan gitu ya, kita punya permintaan ke AI. Kemudian oleh AI dijawab gitu ya, kamu gini-gini aja, gini-gini. Nah, kemudian kita kolaborasikan ide orisinal kita dengan idenya si AI ini. Nah, seperti apa sih bentuk kolaborasi antara pendidik atau Bapak Ibu guru dengan artificial intelligence ini? Nah, mari kita bahas bersama-sama malam ini. Nah, masih bersama saya Bapak Ibu Eka Nurfiana Fatmawati, salah satu guru di SD Negeri Butuh 1, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, juga sebagai Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2022. Saya mohon izin untuk next ya Bapak Ibu. Nah, tadi meskipun Mbak Sabil sudah menanyakan kabar gitu ya Bapak Ibu ya, ternyata di kolom chat gitu ya masih ada beberapa gitu ya yang belum menjawab. Nah, saya ingin tahu dulu nih gimana sih kabar Bapak Ibu guru hebat malam ini. Nampaknya ya Bapak Ibu ya kalau memang Bapak Ibu bisa hadir pada malam hari ini, insya Allah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang malam hari ini bergabung dalam kondisi yang tidak sehat atau kurang fit, kami mari kita doakan bersama-sama agar niat Bapak Ibu di saat kondisi yang mungkin tidak fit ini untuk belajar bersama-sama diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin Allahumma amin. Saya berharap Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini selalu dalam keadaan sehat ya dan juga selalu bersemangat untuk mengupgrade skill kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan di serba teknologi ini. Nah, Bapak Ibu, jadi saya mau tanya dulu nih ya. Kan kemarin Bapak Ibu kan di hari pertama bersama saya sudah
mendapatkan insight gitu ya, atau sudah mendapatkan wawasan, sudah mendapatkan pengetahuan gitu ya, atau informasi terkait dengan AI. Nah, gimana sih perasaan Bapak Ibu untuk malam hari ini gitu ya? Maksudnya apakah Bapak Ibu semakin penasaran dengan AI atau mungkin Bapak Ibu merasa ingin lebih tahu lagi tentang AI? Nah, boleh dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silahkan. Jadi kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak Ibu malam hari ini setelah mendapatkan insight terkait AI pada malam kemarin? Mungkin juga Bapak Ibu menjadi lebih tahu tentang AI gitu ya, atau mungkin ada yang baru kali ini mengenal AI dan malam hari ini menjadi semakin penasaran gimana caranya memanfaatkan AI. Nah, boleh banget dituliskan di kolom chat Zoom ataupun di live streaming YouTube ya Bapak Ibu ya. Saya izin untuk menghentikan layar saya Bapak Ibu untuk melihat ya. Oke. Sebentar saya scroll ya. Penasaran sangat, ketagihan gitu ya. Ada yang ketagihan juga, ada yang penasaran, Bu, sangat penasaran. Ingin tahu lebih banyak lagi. Kemudian ada yang apalagi ini ya, penasaran bagaimana sih AI itu gitu ya. Semakin penasaran. Oke. Sangat ingin tahu. Oke, semakin bersemangat. Nah, dari ratusan chat yang masuk Bapak Ibu ya. Nah, kebanyakan sih penasaran ya Bapak Ibu. Sebenarnya sejauh apa sih AI ini kok bisa sampai membuat kita gitu bisa ibaratnya kita memiliki asisten pribadi yang gratis gitu ya. Nah, makin haus akan ilmu. Oke, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama pada malam hari ini ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh terkait dengan AI dan bisa Bapak Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ataupun dalam kegiatan merancang bahan ajar sehari-hari. Oke, kebanyakan Mas penasaran-penasaran. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin untuk melanjutkan slide berikutnya. Bentar ya, saya bagikan lagi nih. Oke, nah berikutnya Bapak Ibu, nah saya ingin tahu dulu nih ya, mungkin di antara Bapak Ibu semuanya, tidak semuanya ini belum tahu yang namanya AI. Mungkin ada dari Bapak Ibu semuanya yang bahkan mungkin sudah mahir gitu ya dengan adanya AI ini. Nah, saya ingin tahu jawaban dari Bapak Ibu ya. Nah, silahkan jawab menggunakan hati berwarna biru jika Bapak Ibu sudah pernah menggunakan AI. Dan silahkan jawab menggunakan emoticon hati berwarna merah jika Bapak Ibu belum pernah menggunakan AI ya. Ingat Bapak Ibu, biru jika sudah pernah menggunakan AI dan merah jika sudah menggunakan AI. Nah, silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat Zoom ataupun di kolom chat YouTube ya. Silahkan dituliskan biru ataukah merah ya. Biru untuk yang sudah pernah dan merah untuk yang belum pernah. Saya izin dulu untuk melihat jawaban dari Bapak Ibu semuanya ya. Saya mau survei dulu nih. Nah, saya mau survei dulu nih. Apakah banyak yang sudah tahu gitu ya? Nah, oke merah, biru, baru tahu dan sangat penasaran. Oke merah, merah, merah. Wah, ternyata masih banyak juga yang merah ya Bapak Ibu ya. Ada yang biru gitu ya, tapi lebih banyak didominasi oleh merah. Nah, berarti Bapak Ibu berdasarkan hasil survei ini, alhamdulillah ternyata pada malam hari ini adalah momen yang tepat ya Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mengenali lebih jauh terkait dengan artificial intelligence. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan AI, yaitu menggunakan hati berwarna biru, nah mari kita sharing bersama-sama ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah insight baru terkait dengan pemanfaatan AI yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Oke, baik Bapak Ibu, semakin saya scroll, semakin banyak warna merahnya ini ya. Terima kasih atas jawaban Bapak Ibu semuanya. Mari kita tetapkan ya, kita barakan semangat kita tetap membara sampai nanti jam 9 malam. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin untuk membagikan layar kembali. Nah, sebentar ya. Oke. Nah,
Ini pertanyaan bagi Bapak Ibu yang tadi menjawab dengan hati berwarna biru ya. Ini pertanyaan bagi Bapak Ibu yang tadi menjawab dengan warna biru. Berarti kan sudah menggunakan AI ya. Nah, Bapak Ibu boleh bagikan, boleh sharing terkait dengan platform atau aplikasi AI apa sih yang sudah pernah atau bahkan sering Bapak Ibu gunakan ya. Bagi Bapak Ibu silakan boleh dituliskan gitu ya, boleh dituliskan apa sih platform atau aplikasi AI apa yang sudah pernah atau sering digunakan. Kalau nggak sering-sering nggak apa-apa sih, atau ya paling nggak sudah pernah digunakan gitu ya. Nah, boleh banget dituliskan di kolom chat YouTube ataupun di kolom chat Zoom. Oke, saya izin ya untuk melihat jawabannya dari Bapak Ibu. Oke, sebentar. Saya scroll lagi karena masih banyak yang menjawab dengan merah ya. Biru juga banyak lumayan juga. Oke. Sebentar, saya belum mendapatkan jawaban. Oke, Chat GPT, Bing Chat, Canva. Oke. Kemudian Gamma ya, ada yang pakai Gamma juga. Chat GPT. Nah, kebanyakan dari Chat GPT. Canva, ke Bard, oke, Bard AI, Quizzes. Ada lagi yang pakai apa nih ya? Kebanyakan Canva sama Chat GPT. Magic Pen, oke. Chat GPT, Canva. Oke, kebanyakan Canva sama Chat GPT ini ya. Oke, ada Bard juga, oke. Baik, ternyata sudah banyak juga ya Bapak Ibu yang menggunakan AI. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada juga yang pakai Concur nih ya. Nah, ada pakai Concur, Grammarly. Nah, untuk mengecek grammar dari suatu bahasa ya, suatu bahasa Inggris. Nah, sebentar Bapak Ibu. Kemudian ada yang pakai Quizzes. Oke. Aduh, PMM ya, jawab PMM. Oke, sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya yang telah diberikan. Kita akan kupas lebih dalam terkait dengan contoh-contoh AI yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Nah, jadi saya ingin refresh kembali sebenarnya AI bagi seorang guru itu bisa untuk apa saja. Kita refresh kembali slide materi kita kemarin, yaitu salah satunya AI bisa kita gunakan sebagai partner untuk brainstorming ide, kemudian penggunaan chatbot. Nah, kalau penggunaan chatbot ini kita bisa melakukan tanya jawab apapun gitu ya. Baik itu pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu belum bisa gitu ya. Gimana caranya saya agar bisa menggunakan Excel gitu. Nah, itu nanti di sini akan mendapatkan jawaban gitu. Kadang Bapak Ibu kita ketika bertanya dengan manusia gitu ya, kan ada penjelasan-penjelasannya dan agak lama mungkin ya. Nah, dengan menggunakan chatbot ini dia akan memberikan jawaban dengan waktu yang cepat. Kemudian kita juga bisa melakukan penilaian otomatis yaitu merancang assessment dan juga menilainya secara otomatis juga. Nah, nanti kita akan berada di sini Bapak Ibu ya untuk khusus diklat yang hari Senin sampai hari Kamis nanti. Kita akan berada di sini yaitu pemanfaatan AI untuk pembuatan konten pembelajaran. Nah, salah satunya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan AI untuk membuat komik pembelajaran, kemudian video pembelajaran, membuat naskah cerita, ilustrasi, dan juga membuat presentasi atau bahan tayang. Nah, Bapak Ibu yang kemarin tanya, AI itu sebenarnya ada berapa sih? Nah, AI itu jenisnya ada banyak banget Bapak Ibu ya. Ini beberapa saya rangkumkan aja yang sering gitu ya, yang familiar, yang sering banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ya sesuai dengan seperti apa sih bentuk dari kolaborasi AI dengan kita. Nah, kita bisa memanfaatkannya untuk ini kolaborasi dalam hal-hal berikut ini. Nah, di sini salah satunya AI sebagai asisten cerdas bagi guru yaitu menyediakan fasilitasi terkait untuk chatbot atau percakapan gitu ya. Jadi seolah-olah memang kita ini
sedang bertanya kepada orang dan orang tersebut langsung memberikan jawaban kepada kita dan kita bisa lagi menimpali dan mereka juga si AI ini juga akan menimpali balik. Nah, untuk yang chatbot ini Bapak Ibu bisa menggunakan ada chat OpenAI, kemudian ada Bard, kemudian ada Notion, ada Bing dan ada Perplexity. Ini beberapa chatbot yang sangat berguna banget bagi Bapak Ibu semuanya untuk melakukan ini hal-hal yang muncul di layar Bapak Ibu semuanya. Nah, dan ini semua Bapak Ibu bisa diakses secara gratis ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan fasilitas yang lebih gitu ya, mungkin AI-nya ini lebih akurat, lebih bisa memberikan referensi jawaban yang lebih dalam. Nah, itu Bapak Ibu bisa upgrade ke versi yang di atasnya. Kalau saat ini sih yang lagi ngetren ya ini Bapak Ibu ya, chat OpenAI atau chat GPT. Meskipun teman-teman yang lainnya ini juga sebenarnya sangat membantu banget. Nah, berikutnya Bapak Ibu, AI selain sebagai chatbot ini juga sebagai alat ya pembuat soal dan juga penilaian secara otomatis. Bayangkan Bapak Ibu ketika melaksanakan ujian gitu ya, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat soal secara manual, maksudnya secara mandiri gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga tidak perlu membuat mengoreksi secara manual. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI ini untuk membuat soal dan menilainya secara otomatis. Contohnya ada di Quizizz ya. Di Quizizz ini Bapak Ibu saat ini sudah diupdate banget ya. Jadi Quizizz saat ini sudah dilengkapi dengan AI yaitu bisa membuat pertanyaan gitu ya hanya dengan kita mengetikkan kata kunci. Kemudian dari situ kita juga tidak perlu menilai secara manual ketika siswa memainkan ini mereka akan langsung bisa memperoleh skornya. Begitupun dengan kelas point. Nah, ini juga sama. Saat ini sudah dibekali dengan AI yang super canggih. Bahkan di kelas point ini kita bisa request gitu ya, macam-macam tingkatan pertanyaan sesuai dengan taksonomi Bloom. Nah, ini keren banget nih kelas point. Kemudian ada form ya, Google Form. Nah, kalau di Google Form ini Bapak Ibu juga bisa ya menilai secara otomatis gitu tanpa kita harus mengoreksi secara manual. Nah, kalau fungsinya untuk Google Sheet ini, Bapak, ini sebenarnya hampir sama dengan Excel ya, tapi dia yang versi spreadsheet-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengolah hasil penilaian atau mengolah hasil assessment yang telah Bapak Ibu lakukan bersama dengan anak-anak. Nah, aplikasi untuk menggenerate atau membuat kuis secara otomatis berikutnya platformnya adalah Conquer ya, conquer.ai. Nah, Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan, ini kan ada banyak banget AI ya. Nah, ini ada banyak banget, kemudian di situ juga ada banyak banget. Sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Memang AI yang tersebar itu sangat banyak sekali, tapi bukan berarti kesemuanya ini harus Bapak Ibu kuasai. Gunakan yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan dan pasti dari Bapak Ibu trial and error ya, dari coba satu aplikasi kemudian ke aplikasi lainnya pasti Bapak Ibu akan menemukan yang namanya kenyamanan. Oh, saya suka nih pakai platform yang ini karena begini gitu ya. Oh, saya suka nih, saya lebih suka aplikasi yang ini nih. Nah, dan itu semua kembali kepada selera masing-masing. Bagus menurut saya belum tentu bagus menurut Bapak Ibu semuanya. Berguna bagi saya belum tentu berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini semua kebijakan Bapak Ibu semuanya untuk memanfaatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk merancang pembelajaran, salah satunya bisa merancang modul ajar, bahan ajar, ide-ide media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan, nah ini nih ya, kalau chat OpenAI atau yang bersifat chatbot itu ya, nah ini itu memang dia sangat fleksibel gitu ya, bisa apapun lah intinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa meminta si sistem ini untuk merancang pembelajaran melalui chat OpenAI, kemudian melalui Bard, kemudian nah ini juga bisa menggunakan Magic Pen Bapak Ibu ya. Magic Pen ini juga keren banget sih, tapi dia terbatas hanya 500 kata aja. Jadi ketika dia di tengah-tengah gitu ya, ketika dia sudah memberikan jawaban sebanyak 500 kata gitu, ya dia akan berhenti di tengah-tengah jalan gitu, tanpa diteruskan. Kemudian ada
Copilot ya, copilotai.com. Nah, ini hampir sama juga untuk merancang pembelajaran. Nah, yang berikutnya nih Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan bahan ajar yang inovatif atau membuat konten-konten pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI berikut ini Bapak Ibu. Nah, chat OpenAI dan juga BART, nah ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk brainstorming ide dulu atau membuat naskahnya atau membuat ide isinya. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan chat OpenAI dan BART. Nah, kemudian ini ada Canva Bapak Ibu. Nah, Canva ini adalah aplikasi yang menurut saya keren banget saat ini Bapak Ibu ya. Jadi Canva saat ini udah dibekali juga dengan AI yang super canggih. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bisa desain dari awal, nggak perlu Bapak Ibu ini bisa kuliah desain gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Canva. Canva ini Bapak Ibu sama juga ya, kita bisa memberikan perintah kepada dia untuk membuatkan isi materinya sekaligus juga bisa. Nah, kalau Tome ini adalah Bapak Ibu sama nih untuk dibuatkan slide presentasi atau bahan ajar presentasi. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetikkan kata kunci materi apa yang ingin dibuat gitu ya. Nah, hanya dalam hitungan detik si Tome ini dia akan memberikan jawabannya, memberikan hasilnya. Nah, kerennya lagi di Tome ini Bapak Ibu slide yang dimunculkan itu dia akan disertai dengan ilustrasi gambarnya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi ya, jangan langsung diambil mentah-mentah. Kadang ya, nah ini si AI ini dia memang cerdas, tapi dia kadang nakal Bapak Ibu. Nakalnya gimana? Misal Tome, tapi bukan berarti ketika saya pakai Tome berarti dia nggak sesuai, enggak. Misal ini contohnya aja. Slide-nya bagus, tapi ternyata gambarnya kurang sesuai. Atau mungkin gambarnya sesuai, tapi isinya ada yang kurang tepat. Nah, disinilah kita harus pinter-pinter mengakali, memvalidasi apakah ini sudah cocok saya berikan kepada siswa ataukah belum. Nah, kemudian Bapak Ibu ada Steve AI. Nah, kalau Steve AI ini, jadi Bapak Ibu ini kaitannya dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, kerennya si Steve AI ini bisa mulai dari awal pembuatan skrip, kemudian mengenerate videonya gitu ya, sampai membuat apa istilahnya videonya ini sampai jadi. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini keren banget Leonardo.ai. Ini keren banget Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah teks menjadi gambar. Gambarnya itu bisa Bapak Ibu request. Ini hasil gambar 3D-nya ini luar biasa keren banget Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu mengetikkan kata kunci gitu ya, minta dibuatkan seorang anak perempuan, dia rambutnya berkuncir dua, warna rambutnya agak pirang, menggunakan baju berwarna merah dan rok berwarna putih misalnya, dan menggendong tas warna coklat. Nah, dengan deskripsi seperti itu, kemudian ditambahkan buat gambar dalam bentuk 3 dimensi dengan seperti ini gitu ya, ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan pilihan gambar-gambar yang keren banget. Nah, tapi sayangnya di Leonardo AI ini harus berbahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi promptnya atau perintah yang kita berikan itu harus dalam bentuk bahasa Inggris. Tenang aja Bapak Ibu, chat OpenAI, BART, Canva ini sekarang sudah dilengkapi, bukan memang sudah dilengkapi, tapi memang sudah ada fitur untuk translate ya. Ini chat OpenAI ini banyak banget keuntungannya Bapak Ibu, dan BART dia bisa translate gitu. Ya berikutnya ada Runway. Nah kalau Runway ini dia bisa mengubah teks jadi video dan juga bisa mengubah gambar jadi video. Jadi gambar yang sudah di-generate di Leonardo AI ini, ketika kita masukkan ke dalam Runway, nah kan awalnya gambar ya Bapak Ibu ya di Leonardo AI, ketika kita generate di Runway, dia bisa berubah menjadi video dan keren banget hasilnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ternyata AI ini juga bisa untuk cek plagiarism atau cek plagiasi. Nah, namanya adalah DupliChecker. Kalau yang resmi kita kenal dengan namanya Turnitin Bapak Ibu. Nah, di DupliChecker ini dia gratis dan hasilnya juga keren banget.
Nah, Bapak Ibu, ini kita akan belajar dulu ya terkait dengan gimana sih caranya kita bisa kenalan gitu ya, gimana sih caranya kita bisa mengakses yang namanya AI, yaitu salah satunya adalah Chat GPT. Nah, ini yang memang paling mudah sih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya tidak bisa mendemokan karena akun saya sudah digunakan untuk mendaftar gitu ya. Jadi saya screenshotkan aja step-stepnya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan klik chat OpenAI gitu ya atau openai.ai gitu ya di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan pilih login. Nah, Chat GPT ini Bapak Ibu tidak hanya bisa digunakan menggunakan laptop, tapi di HP juga bisa. Jadi Bapak Ibu bagi yang pertama kali mendaftar ya nanti silahkan sign up dulu deh ya. Bapak Ibu sign up dulu atau login nanti akan diarahkan. Nah, silahkan Bapak Ibu pertama kali membuat akun. Jadi silahkan, nah daripada Bapak Ibu mengetikkan emailnya, nah kita single sign on aja. Jadi kita otomatis akan sign up gitu ya menggunakan Google. Nah di sini Bapak Ibu ya, kita akan sign up menggunakan Google. Ingat Bapak Ibu, yang bisa digunakan adalah akun email biasa, akun Gmail biasa. Jangan menggunakan akun belajar ID karena ini terdeteksi tidak sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh belajar ID. Bapak Ibu kalau nggak percaya boleh dicoba ya, silakan mendaftar Chat GPT menggunakan akun belajar ID, pasti dia akan ditolak. Kemudian Bapak Ibu masuk sesuai dengan akun email mana yang mau digunakan gitu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengisi apa namanya namanya, kemudian tanggal lahirnya. Nah, ini silakan isikan di sini. Kemudian Bapak Ibu silakan diverifikasikan. Ini pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk memverifikasi pendaftaran Chat GPT Bapak Ibu, nah Bapak Ibu akan diminta untuk memverifikasi melalui nomor HP. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu karena pengisian nomor HP ini insya Allah dia apa ya tidak akan maksudnya ada modus-modus tertentu enggak, tapi memang untuk sebagai verifikasi dan nanti kode verifikasinya ini akan masuk ke WA Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi pertama ini Bapak Ibu step-stepnya ada 5. Sign up, sign in menggunakan Google, pilih akun Google-nya. Untuk pertama kali silahkan masukkan data diri dan tanggal lahir dan verifikasi nomor HP. Nomor WA ya, menggunakan nomor WA. Oke, next Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu jadi semakin kenal dengan AI ya. Nah, ternyata ada banyak banget jenis-jenis AI yang bisa kita gunakan. Kita juga tadi sudah, nah sebenarnya Bapak Ibu ya mumpung ingat, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu ketika mendaftar di BERT, kemudian mendaftar di Magic Pen, mendaftar di AI yang lain, dia caranya mirip seperti ini. Pasti harus login dulu menggunakan email. Ada yang cukup login saja menggunakan email, ada juga yang menggunakan verifikasi nomor WA. Nah, sama, semua alur pendaftarannya sama. Nah, Bapak Ibu, karena kita sudah semakin kenal dengan AI ya, kita sudah kenalan gitu. Nah, kita harus pendekatan lebih dalam nih. Nah, gimana sih cara kita berkomunikasi dengan AI gitu ya? Kuncinya dari semua ini adalah adanya prompt atau perintah. Nah, jadi adanya prompt atau perintah. Nah, perintah ini bisa berupa permintaan gitu ya, bisa berupa permintaan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa Bapak Ibu curhat gitu ya. Nanti pasti akan dibalesin sama Chat GPT ini. Misal Bapak Ibu gabut gitu ya. Oh kok gabut misalnya ayang saya kok nggak WA gitu. Coba saya WA-an chattingan sama chatbot gitu ya di Chat GPT. Nah, boleh. Contohnya Bapak Ibu buatlah bahan ajar matematika dengan tujuan pembelajaran memahami konsep pecahan matematika untuk siswa kelas 4 SD. Ini contohnya, nanti setelah ini kita terapkan. Saya berikan dulu dasar-dasarnya. Nah, jadi ada beberapa tips Bapak Ibu ketika membuat perintah untuk AI. Yang pertama adalah adanya kriteria kunci. Nah, ini penting banget adanya kriteria kunci. Pastikan kata input tersebut memenuhi kriteria kualitas konten yang diinginkan. Nah, kriteria kunci ini seperti apa? Nah, misalnya seperti tadi, buatkan saya bahan ajar.
Nah, berarti kita berharap bahwa si AI ini akan memberikan kita yang namanya bahan ajar, rekomendasi bahan ajar. Ya Bapak Ibu, maksudnya rekomendasi apa? Artinya apa yang dihasilkan oleh AI ini tetap harus kita koreksi dan kita validasi dulu. Kemudian yang berikutnya adalah atur parameternya Bapak Ibu. Misal tadi Bapak Ibu minta buatkan bahan ajar untuk materi pecahan kelas 4, misalnya gitu ya. Kemudian parameter yang dibutuhkan berikutnya adalah untuk 2 pertemuan. Nah, jadi ada parameternya. Oh, ternyata untuk 2 pertemuan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa memperdalam perintahnya. Misalnya dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut ini. Nah, atau buatlah dalam bentuk tabel. Nah, ini untuk memperdalam perintahnya. Ya, yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa untuk mengevaluasi hasil outputnya ya, bahwa konten yang dihasilkan oleh si AI ini sudah sesuai dengan kriteria kita. Nah, ini Bapak Ibu ya contohnya sebentar. Nah, saya izin untuk kenalan, untuk mendemokan ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar ini saya tutup dulu. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan akun yang ada di sini adalah akun ini ya, akun Gmail biasa. Kita ketikkan aja, nah ini, chatopenai.com. Ini ya Bapak Ibu ya, chatopenai.com. Bapak Ibu bisa login menggunakan HP ataupun menggunakan browser laptop. Saya pun juga biasanya kalau membutuhkan ide dadakan gitu ya, untuk brainstorming ide, saya menggunakan ChatGPT di HP. Nah, Bapak Ibu silakan ini diklik. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menggunakan AI, tampilannya bukan seperti ini nih Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan untuk login. Nah, tahap-tahapannya seperti tadi. Login menggunakan email, masukkan identitas diri, nama dan juga tanggal lahir, dan verifikasi nomor HP. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk ChatGPT ya. Nah, misal Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ChatGPT, apakah riwayat chat kita akan terhapus? Tidak Bapak Ibu. ChatGPT riwayatnya akan tersimpan di sini nih. Nah, akan diwujudkan di sini, akan tersimpan di sini nih Bapak Ibu. Nah, di sebelah kiri ya. Nah, ini banyak banget nih ya kemarin ya. Permainan domino. Nah, saya ini memang kolaborasi dengan AI yang domino, yang media pembelajaran yang saya buat kemarin. Nah, ini banyak banget nih Bapak Ibu ya, bukti nyata kalau saya memang sering berkolaborasi dengan AI gitu ya. Nah, ini wih banyak banget nih Bapak Ibu. Wah, kalau saya scroll nah banyak nih. Nih, masih banyak lagi nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk yang versi gratis, ChatGPT ini adalah versi 3.5, untuk yang versi berbayar atau upgrade ya, ini ke ChatGPT versi 4. Tapi Bapak Ibu, untuk versi yang 3.5 ini juga udah bagus kok. Misal saya akan memberikan perintah gitu ya, apakah kamu bisa membantu saya? Halo. Nah, jadi semakin spesifik, ingat ya Bapak Ibu ya, semakin spesifik prompt yang kita berikan, maka hasil yang akan diberikan oleh si AI ini akan lebih mendekati apa yang kita inginkan. Halo, saya adalah seorang guru kelas 4 yang akan mengajar pelajaran matematika bab pecahan misalnya. Berikan, nah ini kan apa ya istilahnya, penguatan gitu ya, latar belakang gitu. Jadi istilahnya, oh si ChatGPT ini bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata orang yang akan saya berikan rekomendasi ini adalah seorang gurunya kelas 4. Berikan 10 ide permainan yang menyenangkan. Nah, berikan 10 ide permainan yang menyenangkan terkait materi pecahan tersebut. Nah, kita berikan lagi ya, pastikan ide yang kamu berikan
yang kamu berikan akan membuat siswa semakin semangat dalam belajar. Nah, ini misalnya contoh promnya nih Bapak Ibu ya. Nah, coba kita generate ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti ini, kita klik generate. Nah, kita tunggu nih Bapak Ibu, dan dia akan langsung menjawab nih Bapak Ibu ya, dan memberikan 10 Bapak Ibu ya. Jadi saya minta 10 ide permainan. Nah, ini ada balapan pecahan, pecahan di dapur, pecahan berwarna, pecahan di jalan, pecahan bingo, pecahan bermain memasak, cerita pecahan, pecahan teka-teki silang, pecahan dalam musik, pakai not ini ya. Nah, mainkan not seperempat, not 38, dan juga pecahan puzzle. Nah, ini keren banget nih Bapak Ibu ya. Kita bisa langsung diberikan ide dan ada penjelasannya juga. Nah, ide-ide ini bisa Bapak Ibu masukkan untuk merancang bahan ajar yang inovatif. Nah, Bapak Ibu saya akan memperkenalkan lagi yang berikutnya, yaitu terkait dengan BART. Nah, ini BART ya. Kalau BART ini dia miliknya Google. Nah, alamatnya di sini Bapak Ibu, bart.google.com. Nah, sama seperti ChatGPT, kita juga harus register dulu ya atau mendaftar dulu. Tapi seingat saya BART ini nggak membutuhkan verifikasi nomor HP, cuma login pakai akun email aja. Nah, apa beda dengan ChatGPT? Kalau ChatGPT ini dia update-nya itu terakhir Januari 2022. Nah, awalnya ya, sebulan yang lalu saya mengisi acara artificial intelligence juga, itu masih September 2021. Nah, sekarang sudah diupdate Januari 2022. Jadi misalnya Bapak Ibu mungkin mencari informasi terkait dengan hal-hal yang terjadi setelah Januari 2022, nah informasi yang akan ditampilkan oleh ChatGPT ini akan terbatas. Berbeda dengan BART Bapak Ibu. Nah, ini tampilan dari BART. Kalau BART ini dia akan diperbarui secara real time. Jadi kan karena memang dia ini basisnya adalah Google ya, dan Google ini informasinya itu juga real time, bisa diupdate sekarang gitu ya, kita bisa tahu update-annya. Nah, begitupun dengan BART. Nah, kalau BART ini dia akan update secara berkala, real time gitu ya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Riwayat ya, riwayat pencariannya juga ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, coba saya akan berikan prompt yang sama, perintah yang sama di sini ya. Nah, kita bandingkan hasil yang diberikan oleh ChatGPT dan BART ini. Nah, saya pastekan ya. Kemudian saya akan klik kirim. Nah, di sini. Kalau BART ini Bapak Ibu, dia memang nggak langsung muncul. Kalau ChatGPT kan dia langsung muncul ya, sedikit demi sedikit gitu, tik 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 tik. Nah, kalau si BART ini Bapak Ibu, dia menunggu dulu beberapa detik, tapi hasilnya langsung dalam satu kali, wow gitu, langsung semuanya itu langsung muncul, nggak dicicil kayak ChatGPT. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dia juga memberikan ya 10 permainan, 10 ide permainan yang menyenangkan. Nah, ini juga ada aturan permainannya nih Bapak Ibu. Nah, keren banget ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai macam rekomendasi dari dua jenis AI ini. Nah, ini permainan domino pecahan. Nah, ini Bapak Ibu, di variasi domino yang saya buat ya, saya bukakan coba ya. Nah, saya nggak bohong nih Bapak Ibu. Jadi di sini memang ada saya bikin domino ini yang versi pecahan. Nah, ini nih sebentar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini versi pecahan. Nah, di sini yang ini nih kalau nggak salah. Jadi yang khusus matematika dasar memang saya buat kardusnya ini warna hitam. Nah, ini salah satunya adalah terkait dengan pengenalan pecahan, dan isinya ini adalah dalam bentuk kartu domino yang wujud pecahannya itu dalam bentuk pizza. Nah, Bapak Ibu jangan lewatkan promonya hari ini ya. Wajib saya jadi promosi nih. Promo hari ini ada garis ongkir karena Harbolnas ya 12-12. Nah, Bapak Ibu, berikutnya, nah Bapak Ibu juga bisa bikin puzzle ya. Tadi di sini nggak ada puzzle ya, nggak ada puzzle di sini. Nah, ternyata di sini ada kartu tawar-menawar. Nah, oke. Ini salah satu contoh dari AI ketika kita brainstorming. Misal Bapak Ibu saya ingin gini ya, meminta mereka untuk membuat bahan ajar.
buatkan saya bahan ajar IPA, belajar IPA terkait dengan materi transformasi energi kelas 4. Nah, sertakan gini. Bahan ajar ini dilengkapi dengan permainan edu edukatif 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 untuk menunjang kemudahan siswa dalam mempelajari konsep energi gitu ya. Misal buatkan untuk 2 pertemuan misalnya. Ini prompt-nya nih Bapak Ibu. Saya coba generate ya. Nah, ini Bapak Ibu nih. Pengenalan energi dan transformasinya. Nah, ada tujuan pembelajaran. Bagian 1 materinya itu apa? Oh, ternyata ada energi, kemudian ada jenis energi. Bagian 2. Nah, kemudian ada rekomendasinya juga. Sebentar. Prompt-nya saya copy dulu ya Bapak Ibu ya, untuk saya tanya juga di BART. Ya, di BART. Oke. Bentar. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya. Ada bagian 1, kemudian bagian 2, ada deskripsi permainannya, dan cara bermainnya juga sudah dijelaskan dengan detail gitu ya. Nah, di pertemuan 2, apa tujuan pembelajarannya? Oh, ada ini. Materi pembelajarannya juga sudah dibuatkan alurnya. Nah, ini Bapak Ibu sekarang kalau bikin lesson plan gitu ya, atau Bapak Ibu ingin membuat rencana pembelajaran, nah ini udah nggak bingung lagi nih. Ada permainan edukatifnya juga nih, roda transformasi energi. Wow, ini keren banget nih Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini jangan hanya kita copy paste gitu ya Bapak Ibu ya, tapi kita harus ini dulu nih, harus melihat dulu apakah sudah sesuai dengan harapan kita. Saya coba berikan di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Ding 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 ding. Nah, topik pertemuan 1. Nah, ada alat dan bahannya. Nih, ini bahkan lebih lengkap ya, ada kegiatan pembelajaran, bahkan sampai persepsi gurunya mau ngomong apa, ini udah dibuatin Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan energi? Apa saja sumber energi yang kamu ketahui? Wah, coba bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu merancang RPP gitu ya, atau modul ajar. Bapak Ibu kan pasti harus memikirkan dulu ya ininya gitu. Aduh, saya ngomong apa dulu ya waktu persepsi. Nah, dengan bantuan AI ini Bapak Ibu diberikan rekomendasi. Oh, Bapak Ibu silahkan nanti persepsinya pakai ini nih. Nah, ini udah sangat membantu kita nih Bapak Ibu. Membantu waktu kita, menghemat waktu kita untuk menyelesaikan administrasi yang kita harus buat. Nah, ada penyampaian materi, kemudian ada aktivitas siswanya, ada penutup pertemuan 2, nah ada alat dan bahannya. Nah, mungkin kalau misalnya ini dia kurang lengkap, nanti bisa lagi dimasukkan sini, buatlah dengan lebih lengkap gitu. Nah, bisa. Bapak Ibu guru bahasa Indonesia misal, buatkan cerita fantasi tentang seorang anak perempuan yang gigih dalam memperjuangkan cita-citanya gitu, cita-citanya. Nah, ini misal ya. Jadi saya minta dia untuk bikin cerita gitu, cerita fantasi. Nah, langsung nih Bapak Ibu, wah langsung dibuatin nih. Nih, di tengah sebuah desa terpencil, hiduplah seorang anak perempuan bernama Elara. Wah, 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 keren banget nih Bapak Ibu. Nah, ini masih terus dibuatkan nih. Ya ampun, Bapak Ibu biasanya ngarang ya. Bapak Ibu ngarang cerita gitu berhari-hari. Nah, ini bisa langsung jadi. Coba saya buatkan di sini ya. Translate Translate ya jawaban yang sudah kamu buat ke dalam bahasa Inggris. Nah, dari sini
Kita lihat, nah langsung juga nih Bapak Ibu muncul jawaban cerita tadi ya dalam bentuk bahasa Inggris. Wah, keren banget nih. Tapi untuk grammarnya saya tidak bisa jamin ya Bapak Ibu ya. Pasti guru bahasa Inggris ini lebih lebih bisa lah ya membedakan apakah ini grammarnya sudah sesuai atau belum. Nah, inilah pentingnya kita untuk memvalidasi kembali. Tadi untuk AI-nya ada apa lagi ya? Sebentar Bapak Ibu. Oke, nah ini tadi untuk yang BART sama OpenAI ya. Kalau ini semuanya hampir sama Bapak Ibu, Notion, Bing, dan Perplexity juga hampir sama dengan chat OpenAI dan BART. Oke, saya mau ke Quizzes ya Bapak Ibu ya. Kita akan ke Quizzes seperti apa sih bentuk AI-nya di Quizzes. Nah, di Quizzes ini bentuk AI-nya adalah, nah Bapak Ibu, jadi kadang Bapak Ibu guru ini sangat tertarik gitu dengan kuisis, tapi kadang ada pertanyaan apakah untuk ini untuk fitur AI-nya ini hanyalah untuk akun-akun yang super gitu ya. Enggak Bapak Ibu, jadi saya punya dua akun, satu akun super, satu akun basic ya. Nah ini saya akan coba digunakan akun basic Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di pojok kiri atas ya, di pojok kiri atas. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa akun yang saya gunakan adalah akun basic yang artinya ini adalah akun gratis. Nah, kita bisa buat di sini Bapak Ibu ya. Kita bisa buat. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, Quizy sudah dibekali dengan kemampuan AI. Nah, ini ada AI. Kita coba Bapak Ibu, saya ingin ini hasilkan dari teks. Jadi kita hanya memberikan materinya aja. Nah, ini ada AI-nya tapi ini masih bersifat beta. Meskipun dia masih dalam tahap perkembangan gitu ya, tapi hasilnya udah keren Bapak Ibu ya. Misal di sini buatlah soal tentang materi apa nih? Perkembangbiakan hewan. Nah, gak usah kelasnya di sini, kelasnya juga ada. Kelasnya kita pilih perkembangbiakan hewan itu kelas 6. Nah, kelas 6. Jumlah soalnya Bapak Ibu, nah di sini kita bisa memilih jumlah soalnya berbagai macam jumlah soal mulai dari 5, 8, 10 sampai maksimal 15. Saya akan coba yang 10 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa menghasilkan pertanyaan. Oke. Nah, di sini nih Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ya dengan bantuan AI-nya ini kita akan pilih nah yang sesuai gitu ya karena bahasa kita kepada anak-anak SD masih menggunakan OVO Vivipar dan Ovipar. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan topik baru bisa ditambahkan di sini. Apabila topik yang dipilih ini sudah mewakili, silakan langsung klik menghasilkan pertanyaan. Nah, oke, kita tunggu dulu prosesnya hanya dalam hitungan detik ya, sekedipan mata gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, tara! Langsung nih Bapak Ibu muncul, tapi tadi saya mintanya 10 ya, ternyata hanya dibuatkan 9. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil soal-soal yang dibuat oleh AI dan dari soal-soal ini Bapak Ibu bisa di apa namanya divalidasi dulu kira-kira sudah sesuai atau belum ya ininya apa butir-butir soalnya gitu. Nah, ini untuk kerennya Quizzes Bapak Ibu ya. Tanpa kita membuat manual kemudian mengisikan kunci jawaban gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung dibuatkan soal dan beserta dengan kuncinya juga. Nah, Bapak Ibu itu untuk spill terkait dengan kuisis ya, class point juga sama, tapi dia basisnya adalah PPT. Tidak saya spill di sini Bapak Ibu, waktunya karena tinggal 5 menit nih saya pemaparan. Saya mau ke apa ini ya, ke Canva deh. Oke, ini banyak banget nih sebenarnya. Saya mau ke Canva. Oke, karena tadi banyak yang pakai Canva ya Bapak Ibu ya. Nah, Canva Bapak Ibu, Canva. Nah, di sini Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang belum update gitu, bahwa sekarang ternyata Canva udah keren banget. Ada yang namanya Magic Studio. Nah, di sini.
Di Magic Studio ini Bapak Ibu bisa banyak banget yang dilakukan ya. Ada Magic Design, Magic for Presentation. Nah, ini banyak banget yang bisa digunakan nih Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah dalam bentuk presentasi Bapak Ibu. Misal saya mau bikin presentasi tentang apa ya, tumbuhan gitu atau planet lah ya. Di sini saya bikin solar system. Nah, saya tanya dulu template-nya ya. Daripada kita bikin template dari awal, nah ini Bapak Ibu kita bisa menggunakan template-template keren yang sudah disediakan. Sebentar, misal saya mau mana ya? Hmm, mana ya yang mau saya pakai? Oke, saya pilih aja salah satu ya. Misal nih Bapak Ibu ini ya, saya mau pakai ini. Kita pilih aja customize this template. Nah, saya akan tunjukkan keajaiban yang akan dilakukan, oh bukan keajaiban ya, sulap gitu ya yang akan dilakukan oleh Canva. Nah, di sini Bapak Ibu saya tambahkan dulu slide-nya. Nah, misal ya di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat, nah saya besarkan. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Mercury, the smallest planet in our solar system dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa kita translate. Ini untuk AI yang pertama ya, AI yang pertama. Jadi tanpa Bapak Ibu copy paste ini kemudian buka Google terjemahan. Nah, di sini Canva sudah menyediakan AI-nya. Di-translate Bapak Ibu ya. Ini di copy dulu ini ya. Enggak usah di copy sih sebenarnya di slide ini. Kemudian di bagian kiri Bapak Ibu, di bagian kiri sini kita akan cari yang namanya translate. Nah, di sini nih. Ada fitur translate. Nah, kemudian kita pilih bahasanya nih Bapak Ibu. Kita pilih Indonesia ya. Indonesia. Bapak Ibu juga banyak nih pilihan-pilihan bahasanya gitu ya. Nah, lengkap banget. Nah, ini sampai tulisan yang mungkin kita tidak bisa membaca gitu ya, itu juga tersedia di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ada pilihannya, ada translate halaman ini atau mungkin mau dipilih hanya Mercury ini aja. Nah, saya akan pilih ini ya, halaman yang kedua. Kemudian kita klik translate. Nah, ini nih Bapak Ibu nih. Nah, saya perbesar ya Bapak Ibu. Jadi dia tidak akan mengganti slide-nya yang asli, tapi dia akan menduplikat ke slide berikutnya. Nah ini ya. Nah tapi Bapak Ibu kadang translate yang didapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang mau diartikan. Nah seperti ini ya. Merkuri. Nah ketika Merkuri ini diartikan dia jadi air raksa. Nah ini yang perlu kita koreksi kembali. Nah ini hasil untuk AI-nya ini Bapak Ibu ya, untuk AI yang translate-nya. Nah, di sini. Kemudian saya akan menduplikat ini Bapak Ibu. Nah, duplikat tapi di sini saya hapus dulu ya untuk judul-judulnya. Di sini saya hapus dan saya akan memanfaatkan AI di sini. Ini katakanlah saya membuat blank gitu ya, kosong. Saya mau ngisi fakta-fakta tentang Merkurius nih. Nah, tanpa saya membuka tab baru, di sini saya bisa menggunakan Canva Assistant Bapak Ibu di sini ya. Canva Assistant. Nah, kita klik, kita cari yang namanya Magic Writing ya atau tulisan ajaib. Tapi di sini nggak muncul ya untuk apa namanya tulisan ajaibnya. Nah, di sini kita tuliskan aja Magic Write ya, Magic Write. Ada nggak ya? Harusnya ada sih Magic Write. Adalah. Nah, tapi kok munculnya ini ya? Oke. Oke, nggak ada. Berarti gini Bapak Ibu. Ah, ini nih. Ya ampun, kenapa saya cari di sini? Ternyata di sini Bapak Ibu ya ada edit with magic right. Nah, Bapak Ibu, di sini memang dia ikonnya menggunakan mahkota ya. Artinya dia ini hanya bisa diakses menggunakan akun Pro, tapi ketika Bapak Ibu login menggunakan akun Belajar ID, maka ini bisa tetap kita akses karena akun Belajar ID memberikan kita fasilitas untuk mengakses Canva secara pro. Di sini saya akan menuliskan prompt-nya, Bapak Ibu, saya perbesar ya. Tuliskan tuliskan 5 fakta planet Merkurius. Merkurius. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, tuliskan 5 fakta planet Merkurius. Kita klik generate.
Nah, hanya dalam hitungan detik aja nih Bapak Ibu, kita bisa, nah langsung dijawab nih sama AI-nya. Nah, ini nih Bapak Ibu, tanpa saya harus membuat secara manual gitu ya materi terkait dengan Merkurius. Nah, di sini dia sudah bisa membuatkan jawabannya. 5 fakta sesuai ya, 5 fakta terkait planet Merkurius. Nah, ini nih kerennya Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu membuat bahan ajar berhari-hari gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal otak-atik aja slide presentasinya menggunakan template yang sesuai. Kalau ada isi yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa modifikasi menggunakan Canva AI atau Canva Assistant. Nah, baik Bapak Ibu, ini mohon maaf karena ternyata untuk simulasi AI yang bisa saya tampilkan masih terbatas ini ya, karena kita terbatas oleh waktu gitu. Nah, saya mohon izin untuk mengembalikan waktu dan layar kepada Mbak Sabil. Baik, terima kasih Ibu Eka atas pemaparan materinya yang luar biasa. Wah, Bapak Ibu boleh tepuk tangan terlebih dahulu nih untuk Ibu Eka karena materinya sangat-sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk on kamera dan juga raise hand. Baik kepada Bapak Yosef Faldus, kami persilahkan bisa menyampaikan pertanyaan juga perkenalan singkat. Baik, terima kasih waktu kesempatan diberikan kepada saya. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pemateri, Ibu Eka tadi, luar biasa untuk prestasi materinya dan ternyata banyak aplikasi yang digunakan untuk melakukan ya lebih mudah bagi guru dalam menerapkan AI itu dalam pembelajaran. Nah, mungkin tadi saya agak terkecoh tadi buat akun belajar ini Bu. Apakah bisa tidak untuk aku belajar ID itu mengakses beberapa platform tadi untuk AI-nya? Karena tadi saya sudah mencoba, hanya ada beberapa platform yang saya gunakan itu sedikit yang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mengaksesnya. Tapi kurang dan lebihnya di Canva tadi sudah sedikit membantu dan penjelasannya sungguh bermakna dan saya bisa berpartisipasi dan melihat hal-hal penting ya seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa tidak semuanya bisa mengikuti alur yang ada di AI itu. Paling tidak tetap dimodifikasi, dikoreksi dan sesuai dengan kebutuhan pada capaian pembelajaran dan juga kebutuhan anak didik kita. Kurang lebihnya saya terima kasih Ibu. Mungkin tadi poinnya untuk akunnya apa bisa lebih tidak untuk digunakan beberapa platform itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yosef atas pertanyaan yang luar biasa. Mohon izin Ibu Eka untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya Bu. Baik, untuk penanya selanjutnya kepada Ibu Cut Nadia Sofia, bisa perkenalan singkat dan juga menyampaikan pertanyaannya. Belum di-unmute, gimana? Baik, Oke. Terima kasih Ibu Eka. Apakah Ibu mendengar suara saya, Ibu? mendengar Iya, Ibu. jelas Ibu Oh iya, suaranya. iya. Terima kasih Bu Eka atas ilmunya malam ini yang berbagi pada saya kan. Saya perkenalkan dulu, saya Cut Nadia Sofia dari SD Al Azhar Kota Banda Aceh. Nah, saya ingin bertanya sama Bu Eka. Saya juga sudah melihat Instagram Ibu Eka nih banyak permainan-permainan ya. Jadi saya mau bertanya Bu, berapa lama kira-kira Bu Eka menyiapkan permainan-permainan kepada anak-anak tersebut? Karena saya melihat juga ada kartu yang disiapkan, juga ada pemenangnya, siapa kelompok-kelompoknya, mungkin berapa lama Bu Eka menyiapkannya. Kemudian ketika Bu Eka membuat sebuah video di dalam kelas tersebut, itu Bu Eka mengeditnya dengan apa? Karena kan saya coba mengedit CapCut, mungkin HP saya nih yang kurang memadai, kadang harus ekspornya tuh lama. Jadi saya melihat video di Instagram tuh sebenarnya yang Bu Eka tampilkan di Instagram tuh sebenarnya lewat apa di editnya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Cut Nadia atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi untuk Ibu Erma Novalina, bisa menyampaikan pertanyaan juga perkenalan singkat. Saya persilahkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Erma Novalina dari SD 11 Moro Kelaban, Kota Soluto, Sumatera Barat. Di sini saya mungkin baru mengenal AI. Saya sudah menggunakan Canva, tapi saya baru kali ini juga melihat menggunakan AI melewati Canva. Tapi saya biasanya hanya meng-Canva biasa saja. Tapi saya setelah melihat Ibu Eka mempraktekkannya tadi, saya sangat tertarik sekali. Dan sampai sekarang saya eh, kurang mengerti gitu cara menggunakan AI-nya di Canva tersebut. Kalau bisa Bu Eka nanti bisa memberikan langkah-langkahnya atau apanya. Mohon di-share nanti ya Bu Eka atau materinya gitu. Cara-caranya kita menggunakan AI di Canva. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu Erma atas pertanyaannya. Baik, Ibu mungkin sudah ada 3 penanya dari Ibu Eka sendiri. Bisa langsung menanggapi pertanyaan tadi. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan. Saya sangat apresiasi karena pertanyaannya luar biasa, bagus-bagus sih Bapak Ibu ya. Saya izin untuk membantu menjawab dari pertanyaan Pak Yosef. Yang pertama, terkait dengan akun Belajar ID. Apakah akun Belajar ID ini bisa untuk mengakses AI? Nah, Bapak Ibu, sejauh pengalaman saya ketika saya mencoba login ya, mencoba mendaftar ChatGPT menggunakan akun Belajar ID itu ditolak. Itu ditolak Bapak Ibu ya. Entah kalau misalnya Bapak Ibu mencoba gitu ya, tapi saya pernah gini Bapak Ibu mencoba secara nggak sengaja gitu ya karena saya mau tanya ke AI dan ternyata akun yang saya buka di laptop itu adalah akun Belajar ID. Saya langsung klik chat GPT gitu. Nah, ternyata dia nggak mau terbuka. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau coba-coba silahkan, tapi ingat Bapak Ibu ada beberapa kebijakan yang memang dikeluarkan, diterapkan di akun Belajar ID. Salah satunya adalah ada beberapa aplikasi yang tidak bisa diakses menggunakan akun Belajar ID, termasuk salah satunya adalah Chat GPT ini. Saya silakan Bapak Ibu boleh coba ya, tapi kalau saya kapan hari itu pernah mencoba menggunakan akun Belajar ID nggak bisa. Yang pasti bisa dan ini sangat didukung gitu ya oleh akun Belajar ID itu adalah Canva. Nah, bahkan kalau misalnya Bapak Ibu nggak pakai Canva gitu, Bapak Ibu malah malah rugi nih ya, malah rugi nih. Karena apa? Karena dengan menggunakan akun Belajar ID, dengan akun Belajar ID Bapak Ibu akan mendapatkan Canva Pro, Canva dengan kualitas premium itu secara gratis. Nah, kapan lagi nih Bapak Ibu nggak berlangganan Canva Premium, tapi Bapak Ibu bisa bisa mendapatkan fasilitas seperti Canva Pro. Jadi wajib ya Bapak Ibu ya, saya sarankan Bapak Ibu wajib menggunakan akun Belajar ID ketika login Canva. Saya coba baca dari ini ya, dari kolom chat gitu. Nah, jadi seperti itu Pak untuk ininya ya, akun-akun yang bisa digunakan kalau saya sih amannya, karena ini takutnya ada beberapa misalnya gini kayak akun Belajar ID itu kalau misalnya dia mengakses web yang mungkin dilanggar oleh ketentuan yang ini oleh akun Belajar ID, misal Bapak Ibu menggunakan akun Belajar ID untuk daftar kripto gitu ya. Nah, itu nanti nggak lama akun Bapak Ibu akan di-ban, akan diblokir sama pemerintah, sama Kemdikbud, karena memang itu tidak sesuai. Jadi saran saya Bapak Ibu gunakan akun Belajar ID dengan bijak. Patuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau misalnya Bapak Ibu cari aman gitu ya, cari aman untuk biar gak kena ban ya mending pakai akun Gmail biasa aja. Jangan sampai akun Bapak Ibu keblokir untuk akun Belajar ID karena akun Belajar ID saat ini adalah kunci dari sumber data kita saat ini untuk akses SIM PKB dan sebagainya.
Jadi jawabannya adalah apakah akun biasa atau Gmail biasa apakah akun Belajar ID bisa untuk mengakses AI? Untuk beberapa tidak bisa, tapi untuk Canva malah sangat disarankan. Begitu Pak Yosef. Kemudian untuk Ibu Cut Nadia. Nah, berapa lama Bu Eka membuat atau merencanakan permainan-permainan untuk anak-anak dan kemudian saat membuat video ini siapa yang mengambil? Oke, saya izin untuk sharing ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ide-ide yang terima kasih ya Bu Cut Nadia sebelumnya sudah menjadi follower setia saya di Instagram. Semoga ide-ide pembelajaran yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kelasnya Bu Cut Nadia dan juga kelas-kelas Bapak Ibu lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu, berapa lama ya saya membuat ini, Bapak Ibu, kadang ide-ide yang saya terapkan, yang saya bagikan di Instagram, itu datangnya kayak tahu bulat alias dadakan. Kadang Bapak Ibu ya, saya ketika naik motor ke sekolah gitu ya, itu tiba-tiba terfikirkan satu ide gitu, langsung satu ledut gitu ya. Ya udah, ketika saya punya ide, saya langsung buat gitu di Canva. Nah, secepat itu saya bikin media dengan Canva gitu. Atau untuk mempersiapkan itu semua, saya dadakan pernah atau memang yang saya persiapkan dengan matang itu juga ada. Nah, jadi untuk berapa lama sih untuk membuatnya itu tentatif ya, tergantung. Kalau dadakan ya pernah, dengan mempersiapkan dengan lebih matang juga pernah. Yang jelas, Bu Cut, tidak ada yang instan. Nah, mungkin saya bisa dadakan gitu ya, itu bukan berarti dulu saya bisa langsung dadakan semuanya, enggak. Tapi dengan adanya proses saya konsisten untuk membuat media-media pembelajaran yang menarik. Nah, di situ akhirnya habitnya terbentuk. Pikiran saya terbentuk untuk terus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Terus kemudian siapa yang memvideo gitu ya? Yang memvideo jelas saya, Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah minta bantuan dari guru lain. Jadi ingat peran kita saat ini sebagai guru adalah oke, dari tadi banyak yang chat minta materi, Bapak Ibu ya, materi sudah saya bagikan ke panitia, nanti akan di-share setelah acara ini selesai ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk materinya sudah saya bagikan ke panitia, sekali lagi nanti akan di-share setelah acara selesai. Saya lanjut lagi, jadi Bapak Ibu, saya enggak tadi mau ngomong apa saya nih. Jadi saya nggak pernah minta bantuan orang lain, guru lain gitu ya, kalau nggak kepepet, tapi memang seringnya saya nggak minta bantuan. Jadi, Bapak Ibu, tugas kita adalah sebagai fasilitator. Saya menyiapkan, merencanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dilakukan sendiri oleh murid. Jadi misal mau melakukan praktikum, ya berarti anak-anak membaca buku LKPD terkait dengan langkah-langkah praktikum yang sudah saya buat. Nah, tugas kita adalah untuk hanya mendampingi mereka, membimbing mereka ketika dia ada permasalahan. Nah, saya kan istilahnya kayak gabut gitu ya. Ya bukan gabut sih, kita kan mendampingi. Nah, sambil kita mendampingi, waktu itu saya gunakan untuk merekam aktivitas anak-anak gitu Bapak Ibu. Misal ada yang ketika saya butuh ada shoot dari saya sedikit gitu ya, ada shoot dari saya ingin nampang di video, saya biasanya minta bantuan dari siswa saya, Mas tolong saya divideokan sebentar dong, atau Nak saya tolong divideokan sebentar dong dari sini ke sini ya, udah gitu doang, nggak lama-lama saya mengganggu siswa. Ada yang minta Instagram saya bagikan di sini ya, @eka_nurviana_fatma. Nah ini Bapak Ibu untuk akun Belajar Audio saya, akun Instagram kok, akun Belajar ID. Saya kirimkan beberapa kali agar tidak tertindas ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, ini ya untuk akun Instagram saya. Kemudian cara saya mengeditnya pakai apa? Saya mengeditnya menggunakan CapCut, Bu Cut. Jadi, saya pakai yang gratisan. Saya cuma pakai CapCut aja, kemudian saya variasikan. Saya nggak pakai aplikasi-aplikasi yang berbayar, jadi memang full semua bisa diakses menggunakan HP.